apa ya, sempurna banget museum. Jadi ada apa namanya, ada teaternya. Jadi kalau kita ingin lihat peristiwa Bekasi Lautan Api, mungkin nanti tinggal klik, atau peristiwa pembantaian di Rawa Gede, peristiwa. Ini mau nanya ini Pak, ini ya. Kemarin baru selesai diresmikan ya Pak? Iya, oleh Pak Bupati. Ya. Dan sekarang ini udah dibuka kan halamannya ya? Iya. Untuk di halaman dalam Gedung Juang itu dibukanya kapan Pak? Informasinya semalam itu arahan dari orang dinas, insya Allah itu hari Senin sama Selasa. Oh, Senin sama Selasa itu Ya, Pak? untuk umum Dan bisa seterusnya gitu ya, maksudnya. sampai seterusnya. Seterusnya itu. Dan untuk masuk sendiri itu ada tarif apa enggak itu Pak? Kalau saya lihat itu kayaknya mah apa gratis dulu entah berapa bulan, apa ada tarifnya. Tapi kan gitu. karena ketahuannya nanti besok, Oh, Senin besok Selasa. ya, Senin Selasa ya. Gitu. Oh gitu. Tapi biasanya umumnya kalau museum yang namanya baru launching itu gratis. Iya, gratis ya. Ini kan apa ya, emang diambil dari dana rakyat, Iya. ya, mungkin untuk edukasi sejarah, mungkin digratiskan dulu entah berapa bulan. Ya bila perlu mah terus gitu. Iya. Saya sih pengennya supaya apa, merangsang minat orang itu biar seneng ke museum. Nah, di sini ada edukasi sejarahnya, jadi mengenal apa ya, mengenal sejarah istilahnya daerah, khususnya daerah Bekasi. Iya. Kan ini ada prasejarah, awal pergerakan nasional, terus masa penjajahan Belanda, Jepang, Snika, lengkap ini di dalam. Lengkap ya. Semua itu beritanya sih digital semua gitu Pak? Bener Pak? Iya, makanya ini dinamakan museum Digital, digital. ya? Karena kan di Bekasi ini banyak peristiwa penting. Contohnya yang pengeboman, pembumi hangusan di Bekasi jadi lautan api itu Iya. apa namanya, terdokumentasi dengan rapi. Karena kalau peristiwa 1945 kan udah ada IT lah, kalau kayak Iya. sekarang udah ada teknologi, udah mengenal film apa dan sebagainya. Jadi kita istilahnya nggak ngelihat hanya tulisan atau bacaan, tapi ada gambar itu. Dan untuk bukanya itu dan tutup jam berapa Pak? Buka dan tutup ya pada umumnya ya sekitar jam 5. Jam Ya. 5 Jam 5 sore. jam 5 sore ditutup Buka ya? jam buka 7 buka jam 7 sampai jam 5 sore. dan untuk malam ditutup ya kalau Malam 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 ditutup untuk museum. Mungkin kalau ya ini Halaman- buat halaman halaman mah masih buka ya? santai-santai. Orang nikmatin kuliner apa dan sebagainya, suasana penat di rumah ya adalah mungkin santai-santai, yang penting nanti kan diatur gitu, karena kan masalah ini kan masih ada covid kan gitu. Terus ini kan Pak ada gedung-gedung yang masih pada kosong, itu nanti buat ditempatin apa itu Pak? Ya itu nanti itu Pemda yang lola. Oh, Pemda itu. Saya lihat ini katanya buat kafetaria apa, nanti Oh, situ iya. ada panggung kecil. Jadi ya buat menyalurkan apa ya, bakat. Apa orang baca puisi apa nanti dan ekspresinya nih disalurkan melalui ya mungkin lah orang-orang seni lah. Iya. Karena ini kan apa ya namanya museum. Ya dikasih sejarah, terus bangunannya bangunan jadul. Gitu. Ada kafetaria informasinya. Itu berapa lama Pak setelah direvitalisasi sampai sekarang itu udah? Revitalisasi kalau nggak salah ini apa pengerjaan proyek ini ya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan deh ya. 5 bulan. 5 bulan. Off dulu nih sampai 1-2 bulan baru diresmikan semalam. Dan untuk kayak kuliner gitu apakah diletakkan di dalam apa gimana? Enggak, maksudnya? kalau kuliner informasinya kan nanti ini diuruk nih. Ini kan proyek belum selesai Iya. full ya, nanti diuruk, diratakan. Nanti mungkin di sini nih bikin stand kuliner nih khas Oh. Bekasi dan Oh, iya, iya, sebagainya. iya. Gitu.
Jadi kan kurang lebih masih ada 2.000 meter, ada 3.000. Masih ada sisa ya Pak itu Pak ya? Masih ada sisa Sisa di itu ya? lahan. Jadi nanti nih kalau ini udah dirapiin semua, ini ruang terbukanya luas. Terus kedua banyak pohon. Banyak pohon ya. Jadi orang kan bisa santai, Adem bisa ya? bawa keluarga ya. Kalau bahasa sederhananya mah begini, kita punya nih uang 100.000, kita pengen happy, pengen santai, istilahnya ya wisata murah meriah. Iya. Ya identik makan makanan khas Betawi mah modelnya cucur, pancong, jalabia, kan gitu. Khas-khas makan-makan ini mungkin ini kan ini aja udah ada pionir nih, pelopor nih. Warung jadul nih. Oh iya itu yang Ya, tadi yang ya, dekat Gundam ya. Apa dan ada ini Baba dan ada ini bukan ya. Saya lihat kalau udah rame. Jadi orang keadaan begini ngilangin penat di rumah, terus Iya. ada ruang terbuka. Di sini ruang terbuka yang cuma nanya Grand Wisata Grand tuh Wisata, apa tuh? iya. Ciberem sama Berem, ini. iya. Kalau Ciberem kan kelebihannya dia ada danau, ini Danau. juga ada danau Iya. juga walaupun buatan kan. Ada kolam. Oke itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Dan Bapak ini apa pengurusnya? Saya Pak? relawan. Oh relawan. Saya relawan dari tahun 91. Oh Dari sudah tahun 91 sampai sekarang ini Pak. sampai sekarang. Dan udah berapa generasi. Nah, Wih. jadi kalau Ini guys ada ini yang udah nanya, ya kita relawan jelasin nih. apa adanya. Udah dari tahun 91 Iya. Bapak Jaya Susanto. Iya. Dari ya alhamdulillah gitu Iya. untuk apa namanya? Buat kalau ada yang tanya-tanya masih kurang ada yang ini kan saya ini asli kan orang Bekasi. Iya. Jadi dengar cerita engkong saya, nenek saya dulu begini-begini ya, apa yang saya dengar, apa yang saya ingat itu saya sampaikan. Oh dulu di Bekasi pernah terjadi begini. Apa ya sempurna banget museum. Jadi ada apa namanya ada teaternya. Jadi kalau kita ingin lihat peristiwa Bekasi Lautan Api mungkin nanti tinggal klik, atau peristiwa pembantaian di Rawa Gede, peristiwa Gede itu ya kan banyak lah. Dan dulu ini Gedung Juang ini dulu itu markasnya pejuang Bekasi atau Jadi gimana Pak? begini, Sejarahnya, kalau Pak? Gedung Juang ini dulu punya tuan tanah atau partikelir di Bekasi, di Tambuni. Jadi orang paling kaya di Tambun. Tuh. Jadi awal dibangun 1910, selesainya 1926. 26. Sama juga ya. Jadi ini rumah tuan tanah. Jadi kan tuan tanah dulu zaman Belanda itu kan warga kelas 2. Jadi dipercaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola pertanian, perkebunan apa dan sebagainya. Oh di sini ya. Makanya saya juga apa ya kagum gitu ya. Tahun 1910 sampai 1926 kok orang udah punya bangunan semegah begini. ini. Iya. Orang kaya sekarang di sini aja belum tentu punya bangunan sebesar ini kan. Berarti orang kaya dari dulu udah ada. Udah ada. Makanya dibilang tuan tanah. Tuan tanah. Nah, ini kan bangunannya ini arsiteknya kaum Pradorik nih abad ke-19an atau 20. Jadi ada nuansa Eropanya, ada nuansa Cinanya. Makanya kalau lihat dari depan kayak Istana Bogor, Iya, Istana Bogor terus modelnya. ruang terbukanya luas. Luas, iya. Jadi kita kesannya gitu seger kalau Seger, lihat iya. gedung ini. Mungkin nanti dengan kemajuan teknologi apa kita nggak tahu supaya ini dipercantik atau pakai laser apa. Pasti bakalan banyak masukan-masukan Iya, lain lah iya, setelah ini. masukan lain kan orang begini, setiap orang melihat suatu benda apa nih yang dia pantaskan untuk cocok supaya enak dilihat. Iya. Biasanya begitu. Bisa gitu. Kayak ini kan kalian kan nggak gini ketutup pohon-pohon di depan. Makanya kalau orang yang nggak tahu ini nggak kelihatan ya, dengan ditatanya ruang terbuka, ada kolam, ada pohon, jadi penglihatannya gitu luas untuk titik spotnya ke sini. Yang kesan jadul banget ini. Kita kembali ke masa abad ya. Oh, yang ada delman itu ya? Itu kayu jati tuh Kayak tiangnya. jati itu. Kayu jati utuh mungkin diukir. Kalau bukan jati itu udah rapuh. Udah rapuh ya. rontok. Jati mah kuat emang. Kuat kalau jati. Kan jati Indonesia itu khususnya di Jawa terkenal Iya. di luar negeri. Harganya juga emang Harganya lumayan. paling mahal. Makanya orang di zaman Belanda itu kalau punya pohon jati itu ada sertifikat, nggak sembarang jual. Karena jati Jawa ini Spesialis, terkenal di Eropa, spesial lah ya. spesialis. Oh iya nih Pak,
Kalau yang tugu di depan itu tuh Jadi melambangkan kalau apa itu, Pak? tugu di depan itu prasasti tugu namanya. Prasasti tugu itu. Iya, jadi prasasti tugu inilah yang menguak asal nama Bekasi itu terkuak dari sini. Dalam huruf Palawa bahasa Sengsakerta. Jadi di situ ada kata Chandra Bagasasi, Iya. ada Bekasi dan menjadi disederhanakan Bekasi. Kayak Batavia aja lah, Oh, iya. cocokkan dengan lidah udah Betawi aja, Iya. mungkin begitu. Jadi orang kita kan pengennya simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja ya. Iya. Itu guys, itu jawaban dari Bapak. Jadi pengetahuan juga jadi kita Oh itu iya, tentang jadi sejarah. kan ada Nah, museum prasejarah, awal sejarah yang kita kenal dengan manusia bumi itu yang diketemukan fosilnya itu utuh di dalam tuh. Terus artefak-artefaknya tuh yang udah ribuan tahun. Jadi peradaban orang Bekasi khususnya orang Buni ini dari zaman prasejarah, awal sejarah udah mengenal modelnya tembikar, tempayan, pokoknya ya perabot rumah ya. tangga. Lengkap di sini. Lengkap, ya. Ada zaman megalit, tuh zaman batu. Apa namanya kapak dari batu. Jadi ya kalau menurut saya nih kerajaan tertua di Indonesia dulu saya waktu masih SD itu kita kenal dengan Kutai Kertanegara tuh abad ke-6. Nah kalau ini abad ke-5 tuh awal Masehi. Berarti Sebelumnya ini berarti ya? udah berdiri 100 tahun, Kutai Negara baru 1 tahun. Dan Tarumajaya ini bertahannya sampai 200 tahun. Rajanya Purnawarman. Nah ini prasasti ini yang ditulis sama dia nih. Yang ada di batu itu ya? Ya, yang ada di batu. Dia kan begini ya. Apa setiap wilayahnya nih ditandain dengan ini. Kalau kayak sekarang mah tapal batas lah, batas suatu negara. Jadi kita tahu oh ternyata orang dulu aja sudah mengenal tulis menulis, sudah mengenal istilahnya tapal batas, berarti kan namanya visioner banget. Tulisannya itu bahasanya itu bahasa apa sih? Bahasanya bahasa Sangsekerta. Sangsekerta ya itu. Karena Purnawarman ini Hindu. Oh, Hindu. Hindu agamanya. Hindu. Agamanya. Kan masa Hindu, masa Islam, masa penjajahan, masa pergerakan nasional, tapi bahasanya Hindu. Agamanya Hindu. Nah, pusat kerajaannya di sini di di Buni Jaya sini dari pinggir Kali Bekasi terus sampai ke laut. Pusat kerajaannya di sini di pesisir Kali Bekasi. Ya, jadi ya kalau kita meneliti sejarah ya. Setiap kerajaan besar bukan hanya di Indonesia. Contohnya Mesir aja. Mesir kan Firaun di pinggir Sungai Nil. Iya. Terus Sriwijaya juga sama di sungai apa yang terkenal di Sriwijaya itu biasa itu Musi, iya Sungai Musi. Iya. Jadi dicocokkan dengan istilah katanya ini Medan gitu. Kalau dulu kan orang belum mengenal transportasi udara karena baru hanya transportasi air. Iya. Kayak kerajaan-kerajaan besar itu biasanya di tepi sungai. Kayak Mesir, kayak ini Tarumajaya, kayak Sriwijaya, kayak Majapahit, kayak Kutai Kertanegara kan di Sungai Mahakam. Melawan Bekasi itu Entong-Tolo. Jadi bandit-bandit Bekasi ini ngerampok gitu, ntar hasil rampokannya dikasih oleh rakyat. Kayak Robin Hood lah gitu. Iya. Tapi itu diakuin oleh sempat ya ditulis gitu oleh surat kabar di Belanda bahwa orang Bekasi memang dulu juara, jagoan. Itu ditulis loh. Pejuang lengkap ya. di sini, iya. Dan kalau sejarahnya Kalimalang sendiri tuh Kalau berkaitan nggak, Pak? Kalimalang itu yang di sini. Kalau Iya. Kalimalang itu zaman Bung Karno. Kenapa dinamain Kalimalang? Kalimalang itu kali yang nggak umum. Yang namanya hukum air kan dari hulu ke hilir. Ini kan nggak ada istilahnya air dari sana ke kanan. Oh iya. Kalau nggak salah tahun 57 mulai pembangunan, selesai sampai Jakarta 61 atau 60. Jadi kan begini. Jakarta itu Bung Karno udah antisipasi ini akan menjadi kota metropolitan. Karena kan daerah Jakarta ini pinggir pantai, pinggir laut, daerah resapan airnya kan pasti asin. Iya. Gitu. Iya teman.
kasih asin. Oh. Nah, makanya itu hebatnya Bung Karno itu, sebelum istilah katanya Jakarta ini kekurangan air, dibikinlah Kalimalang. Kalau itu masih manual, masih pakai Masih cangkul, pakai cangkul, itu. ya? Ya, cerita kakek saya dulu. Karena dulu mah pemimpinnya ya oke, terus semangat membangun, jadi rakyat ya manut aja, banyak yang nggak dibayar, nggak apa, mungkin ya sukarela lah. Oh gitu Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak Iya. informasi ya Pak ya. Iya, iya. Nanti oke, mau oke. saya upload di YouTube nggak apa-apa? Ya Pak? nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Buat Ya saya di-share. sih jelasin Nah. apa adanya yang ada di situ. Iya iya.